Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Pratiwi Zahrani dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi pergerakan nasional di Indonesia. Periode pergerakan nasional. 1. Periode awal kebangkitan. A. Periode ini terjadi pada tahun 1900. B. Periode ini gerakan nasional diawali dengan perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial budaya sebelum berjuang mendapatkan kemerdekaan terlebih dahulu. Memperbaiki kemakmuran rakyat seperti pendidikan dan ekonomi. C. Sifat gerakan masih moderat dan kooperatif, yaitu tidak melakukan penentangan atau patuh terhadap pemerintah kolonial. Selanjutnya, organisasi pada periode awal kebangkitan. 1. Organisasi Budi Utomo. Organisasi ini yang didirikan oleh mahasiswa Stovia saran dari Wahidin Sudirohosodo. Tujuannya untuk memberikan pendidikan pada rakyat pribumi. Selanjutnya, organisasi Sarekat Dagang Islam. Organisasi ini yang didirikan oleh Haji Samsudi untuk membantu persaingan dagang antara pedagang Islam dan asing. Organisasi ini awal dari Sarekat Islam. 2. Periode radikal. A. Periode ini terjadi pada tahun 1910 sampai dengan 1920. B. Sifat gerakannya bersifat non-kooperatif kepada Belanda, yaitu melawan dan tidak patuh kepada pemerintah kolonial. C. Periode ini gerakan nasionalisme dilakukan secara nyata menentang kolonial Belanda, dipengaruhi oleh peristiwa di luar Indonesia seperti doktrin Woodrow Wilson dan revolusi Rusia. Selanjutnya, organisasi pada periode radikal. 1. Organisasi ISDV. Organisasi yang didirikan oleh Hans Sneflit yang berkembang menjadi PKI oleh Semaun. Organisasi ini melakukan tindakan berupa pemogokan buruh kepada penjajah. 2. Organisasi PNI atau Partai Nasional Indonesia. Organisasi yang didirikan oleh Insinyur Soekarno. Organisasi ini menggalang persatuan nasionalisme untuk menentang penjajah sehingga banyak tokoh PNI yang ditangkap pemerintah kolonial. Selanjutnya, 3. Periode moderat. A. Periode ini terjadi pada tahun 1930. B. Sifat gerakannya bersifat kembali ke kooperatif sebelum mendapatkan kemerdekaan secara penuh. Kemerdekaan ekonomi harus didapat dan patuh terhadap pemerintah kolonial. C. Alasan berubahnya sifat pergerakan organisasi menjadi moderat adalah karena 1. Adanya peristiwa Malais. 2. Adanya pembatasan berserikat dan berkumpul pada organisasi. 3. Tindakan Gubernur Dejong yang konservatif dan reaksioner terhadap penentang pemerintah. Organisasi pada periode moderat ini. 1. Organisasi GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Organisasi yang didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin guna untuk menggabungkan semua partai politik Indonesia sebagai perjuangan di Volksraad. 2. Petisi Soetarjo. Petisi ini berisikan tentang permintaan untuk mendapatkan kemerdekaan dalam bentuk negara bawahan Belanda untuk Indonesia, namun petisi ini ditolak oleh pemerintah kolonial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.